Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan problematika bimbingan konseling. Berbicara mengenai problematika bimbingan konseling, tentu saja dalam pelaksanaannya pelayanan bimbingan konseling tidak lepas dari permasalahan yang muncul. Problematika bimbingan konseling di Indonesia itu muncul karena beberapa faktor, jadi dibagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor pribadi pada konselor. Nah, faktor pribadi konselor ini berarti faktornya muncul dalam diri konselor itu sendiri. Jadi, seorang konselor seharusnya bisa memberikan contoh yang baik untuk siswa untuk berperilaku disiplin dalam kegiatan di sekolah maupun kegiatan sehari-hari. Tidak semua konselor mampu menunjukkan kedisiplinan pada semua siswa. Contohnya, seperti terlambat masuk kelas, atau tidak datang tepat waktu. Lalu yang kedua, konselor memaksakan nilai-nilai yang dimilikinya kepada konseling. Contohnya ketika konselor dan konseling memiliki nilai tradisi yang berbeda. Namun pada pelaksanaan konseling, seorang konselor memaksakan nilai-nilai tradisi yang dianutnya. Yang ketiga yaitu konselor kurang termotivasi mengembangkan profesionalitasnya. Contohnya, konselor membeberkan rahasia konselingnya. Dalam hal ini, seharusnya konselor harus bersikap profesional. Seorang konselor harus bisa menjaga permasalahan konseling. Namun kenyataannya sering ditemui guru BK membeberkan masalah yang dihadapi konseling dengan guru-guru yang lain. Terdapat beberapa hal yang dapat meningkatkan profesionalitas konselor, yaitu dengan mengikuti seminar, lokakarya, lalu mengikuti perkumpulan guru BK, atau membaca buku yang dapat mengembangkan dan menunjang profesionalitas konselor. Yang kelima yaitu bahwa adanya persepsi bahwa konselor merupakan polisi sekolah. Dalam hal ini, banyak siswa yang menganggap guru BK hanya digunakan untuk anak yang memiliki masalah, sehingga siswa enggan untuk ke ruang BK. Kemudian, faktor yang kedua yaitu faktor manajemen bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama yaitu tidak adanya manajemen BK yang baik di sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui, manajemen berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dengan konseling. Permasalahan yang muncul adalah tidak semua konselor menyadari bahwa pentingnya manajemen bimbingan konseling di sekolah. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan konseling tidak efektif dan efisien, serta tidak mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, tidak melaksanakan evaluasi program BK. Evaluasi bimbingan konseling sendiri diperlukan untuk menguji keefektifan dan memperbaiki program layanan bimbingan dan konseling. Namun faktanya tidak semua konselor melaksanakan kegiatan evaluasi, sehingga tidak adanya perbaikan program layanan bimbingan dan konseling dari tahun ke tahunnya. Yang ketiga yaitu faktor sarana dan prasarana. Konselor enggan bekerja ketika sarana dan prasarana tidak memadai. Nah, seharusnya ketika keadaan sarana dan prasarana di sekolah tidak menjadi halangan bagi konselor ketika dalam melakukan pelayanan bimbingan konseling yang optimal. Yang keempat yaitu faktor keterampilan konselor dalam melaksanakan layanan konseling. Nah, yang pertama, konselor kurang memiliki keterampilan dasar konselor yang memadai. Misalnya, konselor kurang memperhatikan kenyamanan konseling dalam melakukan konseling. Yang kedua, konselor hanya menangani anak yang bermasalah. Seperti yang kita tahu, di lapangan, guru BK hanya menangani siswa yang memiliki masalah. Padahal, anak-anak yang memiliki potensi di bidang akademik maupun non-akademik memiliki hak untuk memperoleh bimbingan secara berkelanjutan agar potensi mereka berkembang secara maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran konselor akan pentingnya need assessment, di mana seharusnya dalam melakukan bimbingan konseling, konselor harus melakukan asesmen kebutuhan. Namun tidak semua konselor melakukan need assessment. Hal tersebut berdampak pada program yang diberikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang keempat yaitu seperti konselor hanya memberikan nasihat dalam proses konseling.
Hal tersebut disebabkan karena beberapa konselor tidak berasal dari bimbingan konseling, sehingga mereka tidak memahami hakikat konseling. Mereka lebih memilih untuk membeberkan nasihat dalam memecahkan masalah daripada melakukan pendekatan konseling. Itulah berbagai macam problematika konseling yang terjadi di lapangan. Saya akhiri penjelasan pada materi problematika BK tersebut. Saya ucapkan terima kasih.